Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Vina Heratunissanun, saya dari kelas 10 IPA 7. Nomor absen 14. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi kebugaran jasmani. Jadi, pengertian kebugaran jasmani secara umum ialah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Nah, di kebugaran jasmani itu terdapat dua bagian. Yang pertama, anatomical fitness dan yang kedua, physiological fitness. Apa sih itu anatomical fitness dan physiological fitness? Jadi, anatomical fitness adalah kebugaran bentuk dan ukuran organ tubuh seseorang. Misalnya tinggi badan ideal, berat badan ideal, kelengkapan anggota tubuh tidak punya cacat, dan semua anggota tubuh ideal. Berikutnya, physiological fitness adalah keadaan seseorang yang menggambarkan mengenai stabilitas keadaan emosinya, yang berguna mengatasi masalah-masalah setiap hari, dan kemampuan untuk mengatasi gangguan emosi yang timbul secara mendadak. Setelah itu, di kebugaran jasmani terdapat 10 unsur komponen penyusun. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Bentuk latihan kekuatan seperti squat jump yang dapat melatih kekuatan otot tungkai dan perut. Setelah itu push up dapat melatih kekuatan otot lengan. Setelah itu juga sit up dapat melatih kekuatan otot perut. Angkat beban melatih kekuatan otot lengan dan back up dapat melatih kekuatan otot perut. Yang kedua adalah daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya, seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Contoh latihan yang bisa meningkatkan daya tahan, yaitu lari 2,4 km, lari 12 menit, dan lari naik turun bukit. Yang ketiga adalah daya otot. Daya otot disebut juga daya ledak otot adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Macam-macam latihan yang digunakan. Vertical jump untuk melatih daya ledak otot tungkai, front jump untuk melatih kemampuan otot betis dan tungkai, sit jump untuk melatih daya ledak otot tungkai dan paha. Yang keempat adalah kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bentuk latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan adalah berlari 50-200 meter. Yang kelima adalah daya lentur. Daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Contoh latihan yang dapat melatih daya lentur adalah senam, yoga, dan renang. Yang keenam adalah kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Olahraga yang membutuhkan kelincahan diantaranya yaitu sepak bola dan bulu tangkis. Untuk latihan kebugaran jasmaninya itu dengan cara lari zigzag atau naik turun tangga. Yang ketujuh adalah koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh yang berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Bentuk latihannya yaitu dengan cara memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat dan juga konsentrasi yang tinggi. Yang kedelapan adalah keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Senam dan loncat indah merupakan olahraga yang mengandalkan keseimbangan. Keseimbangan bisa dilatih dengan beberapa macam latihan seperti sikap lilin, berjalan di atas balok, dan berdiri dengan tangan sebagai tumpuannya.
Yang kesembilan adalah ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran, seperti permainan memanah. Untuk latihan yang dapat melatih ketepatan, yaitu melempar bola pada keranjang atau sasaran tertentu. Yang kesepuluh adalah reaksi. Reaksi merupakan kemampuan seseorang untuk menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Bentuk latihan kebugaran jasmani untuk melatih reaksi adalah lempar tangkap bola. Oke, berikutnya adalah manfaat yang diperoleh dari kebugaran jasmani. Yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energik. Yang ketiga, melatih kekuatan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Yang keempat, memiliki respon tubuh yang tepat. Yang kelima, mengurangi resiko obesitas. Yang keenam, mencegah penyakit jantung. Yang ketujuh, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kedelapan, mengatasi depresi. Dan yang kesembilan, meningkatkan energi. Selain manfaat, terdapat fungsi dan tujuan kebugaran jasmani. Yang pertama, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Yang kedua, meningkatkan komponen kelenturan, stamina, dan kecepatan. Yang ketiga, mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh setelah berlatih atau pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ibu hamil, orang tua, dan pemulihan setelah sakit. Yang keempat, bagi olahragawan, tingkat kebugaran jasmani yang tinggi berfungsi untuk meningkatkan prestasi. Yang kelima, merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita serta anak-anak. Demikianlah materi tentang kebugaran jasmani yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.